Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hidayatul Anisa. Saya adalah pengajar dari mata pelajaran PKN, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, hari ini adalah hari pertama pelajaran PKN dimulai. Kalian pastinya waktu SD juga sudah mengenal pelajaran PKN ya. Nah, pada materi pertama, kita akan belajar tentang perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, Pancasila, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita, dasar dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata panca dan kata sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu artinya asas atau prinsip. Nah, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah Pancasila itu diambil dalam buku atau kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, berarti istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka. Nah, Bu, kenapa kok ngambil 5 sih, Bu? Kok bukan Trisila atau Ekasila? Kenapa? Karena Pancasila ini, panca di sini itu erat kaitannya dengan kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja berhubungan dengan panca? Ada rukun Islam. Rukun Islam juga ada 5 ya. Ada yang pertama baca syahadat ya, dan seterusnya. Juga ada larangan-larangannya orang Hindu atau Buddha yang disebut dengan molimo, yaitu dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang berdusta, dilarang mencuri, dan dilarang mabuk. Nah, sekarang kita bahas bab materi pokoknya. Nah, materi pokok yang akan Ibu sampaikan pada bab 1 ini ada 2, yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, pembentukan BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Nah,
BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kata bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, gimana Bu? Kok bisa terbentuk BPUPKI? BPUPKI itu terbentuk pada awal tahun 1945. Ketika itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Burma atau Myanmar, dan juga Vietnam. Pembentukan BPUPKI bermula ketika pada tahun 1944 posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik, yaitu Perang Dunia Kedua, mulai terdesak oleh serangan-serangan udara, nak ya. Nah, siapa yang menyerang, Bu? Itu sekutu. Ada Amerika, ada Inggris ya. Nah, banyak pulau-pulaunya seperti pulau-pulau Papua, Ambon, Makassar, Manado, Surabaya itu banyak yang jatuh ke tangan sekutu. Akhirnya, di tanggal 1 Maret tahun 1945, Perdana Menteri Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan menyiapkan yang namanya BPUPKI atau kata Ibu tadi Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemudian diangkatlah Raden Panji Suroso sebagai kepala dari BPUPKI yang nanti akan memiliki 2 wakil, yaitu Ichiban Seiyo sama maaf, ketuanya adalah Kanjeng Raden Rajiman Widyodiningrat dan dibantu oleh Ichiban Seiyo dan Raden Panji Suroso. Nah, anggotanya itu ada 69 anggota. 60 orang Indonesia, 7 orang dari Jepang, 2-nya tadi itu adalah Raden Panji Suroso sama KRT Rajiman. Nah, gedung BPUPKI itu ada sekarang itu namanya adalah Gedung Pancasila. Kalau dulu namanya Gedung Chuo Sangiin. Nah, kita bahas berikutnya ya. Nah, ini ada anggota BPUPKI. Ketuanya adalah Kanjeng Raden Rajiman Widyodiningrat, ada RP Suroso, ada Ichiban Seiyo, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang lain-lainnya. Bu, tujuan bentuk BPUPKI itu apa? Tujuan utama atau tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Nah, BPUPKI awalnya itu tujuannya adalah menarik simpati rakyat Indonesia, tetapi lama-kelamaan oleh para pemimpinnya kita dijadikan sebagai alat untuk mempersiapkan kemerdekaannya kita. Nah, sekarang kita bahas perumusan dasar negara. BPUPKI nanti itu akan mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 45. Yang kedua, nanti sidang selanjutnya itu pada bulan Juli. Sekarang kita bahas sidang yang pertama. Yang dihasilkan oleh sidang pertama adalah perumusan dasar negara atau perumusan Pancasila. Nah, perumusan dasar negara itu dilakukan di Gedung Chuo Sangiin atau namanya sekarang adalah Gedung Pancasila, yaitu di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Nah, atau pada zaman Belanda dinamakan Gedung Prokstad. Nah, sidang pertama tanggal 29 Mei itu temanya adalah dasar negara, membahas calon dasar negara Republik Indonesia. Waktu itu masih belum dikasih nama, nak, tapi nanti akan kasih nama itu Pancasila. Nah, pada waktu sidang ini ada 3 tokoh yang mencalonkan nama atau isi dari dasar negara. Yang pertama, tanggal 29 Mei yang mengucapkan atau yang menyarankan
5 asasnya adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyarankan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Nah, berikutnya di tanggal 31 Mei tahun 45, ada Prof. Dr. Mr. Supomo yang mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, berikutnya di tanggal 1 Juni tahun 45, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang dinamakan dengan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bung Karno juga mempersingkat kelima asas tadi menjadi Trisila dan Ekasila. Apa saja Trisila itu? Trisila tadi adalah sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan dan kebudayaan. Nah, Trisila ini tadi diperas lagi menjadi satu sila, yaitu Ekasila, yang berarti gotong royong di sini ya. Sila gotong royong. Nah, berikutnya, setelah diadakan sidang tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tadi, dan akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dibentuknya lagi panitia yang berjumlah 8 orang, yaitu disebut dengan panitia 8, di mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno, anggotanya ada Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya. Hasil dari rapat tadi adalah yang pertama, supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang akan dirancang itu diberi semacam preambul atau mukadimah atau pembukaan. Yang ketiga adalah menerima ajaran Insinyur Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Dan yang terakhir adalah membentuk suatu panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah atau hukum dasar. Nah, panitia kecil tadi bernama Panitia 9. Nah, nanti Panitia 9 ini akan menciptakan namanya Mukadimah. Lagi-lagi ketuanya ada Soekarno, anggotanya ada Muhammad Hatta, A.A. Ramis, Kiai Haji Wahid Hasim, dan kawan-kawan. Nah, apa sih hasil dari Panitia 9? Hasil dari Panitia 9 tadi menghasilkan rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya itu hampir sama dengan bunyi Pancasila yang sekarang kecuali sila ke-1. Nah, Piagam Jakarta itu terbentuk tanggal 22 Juni tahun 45. Sekarang kita bacakan ya. Isi dari Piagam Jakarta yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silanya hampir sama dengan sila pada Pancasila sekarang kecuali sila ke-1, Bu. Terus kenapa, Bu, kok sila ke-1-nya berubah? Nah, karena ada suatu peristiwa, ya ini peristiwanya nak ya. Peristiwa berubahnya sila pertama pada Pancasila hasil Jakarta Charter. Nah, tanggal 18 Agustus, tepatnya 1 hari setelah Indonesia merdeka, Muhammad Hatta dihubungi oleh Opsir Angkatan Laut Jepang atau Ratu Langi, dan beliau meminta kepada Muhammad Hatta agar sila pertama itu diganti. Kenapa diganti? Karena kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dirasa
menimbulkan keberatan bagi golongan Kristen dan Katolik di daerah Indonesia Timur. Nah, akhirnya Soekarno-Hatta mengajak semua anggota PPKI agar mereka mau dengan lapang demi kemaslahatan bangsa Indonesia mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama berganti akibat adanya keberatan dari tokoh yang ada di Indonesia bagian timur yang beragama Katolik dan Kristen. Nah, berikutnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini ditetapkan nanti di sidang BPUPKI. Nah, sebelum PPKI dibentuk, terlebih dahulu BPUPKI dibubarkan. Tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus tahun 45. BPUPKI dibubarkan karena tugasnya dianggap telah selesai. Nah, PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu ketuanya adalah Soekarno, wakilnya ada Muhammad Hatta, anggotanya ada Mr. Supomo, Rajiman Widyo Diningrat, RP Suroso, Sutarjo, dan kawan-kawan. Nah, ada anggota tambahannya. Anggota tambahannya adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Kasman, Sayuti, Kusumantri, dan Subarjo. Nah, sidang PPKI yang pertama itu menghasilkan 3 keputusan. Nah, sidangnya itu dihadiri oleh 27 orang pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Hasil dari sidangnya yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang kedua adalah memilih ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP. Nah, jadi dalam sidang pertamanya 18 Agustus tahun 45, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kita kenal dengan sebutan UUD tahun 45, terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Nah, dalam pembukaan tadi, di dalamnya memuat Pancasila yang diakui dan disahkan. Nah, keberadaan UUD tahun 45 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 46 pada halaman 45 sampai 48. Nah, cantuman rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang benar itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang tadi Ibu sampaikan adalah sejarah mulai dari perumusan sampai penetapan Pancasila. Ibu harap dengan sejarah tadi kalian lebih menghargai, memaknai Pancasila dalam kehidupan kalian, sehingga suatu saat nanti apabila ada orang yang ingin mengganti dasar negara kita atau Pancasila, kalian pasti akan membela Pancasila. Nah, sekian dari Ibu penjelasan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.